Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alamal hakim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis safa'ati wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Karanganyar, Bapak Dr. Haji Sumiran SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha MAN 2 Karanganyar. Dan tak lupa kepada anak-anakku siswa-siswi MAN 2 Karanganyar yang solih dan solihah, serta para hadirin di channel YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran, yang memasukkan kita ke dalam agama Islam dan menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya, salam serta sholawat mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan materi penguatan karakter pada bulan Ramadan dengan tema takwa dan faedahnya melalui channel YouTube. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang. Kita berjumpa di channel YouTube ayat-ayat suci Al-Quran, takwa dan faedahnya. Kita akan pelajari bersama, semoga kita dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, terlebih dahulu akan saya sampaikan definisi takwa. Pengertian takwa secara bahasa dari kata waqo, yang berarti menjaga atau melindungi. Sedangkan pengertian takwa secara istilah adalah kesadaran kepatuhan seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dasar atau dalil tentang takwa ini ada banyak sekali, namun saya hanya akan mengutip dari dua firman Allah. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin," yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Lantas dasar yang kedua, Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang bertakwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya akan saya sampaikan macam-macam takwa. Macam-macam takwa ada dua. Yang pertama takwa lahiriah dan yang kedua takwa batiniah. Takwa lahiriah, takwa yang tampak dari luar seperti melaksanakan sholat, puasa, dan zakat. Sedangkan takwa batiniah adalah takwa yang tidak tampak dari luar seperti keimanan, keikhlasan, dan kesabaran. Sekarang pentingnya takwa, bahwa takwa itu sangat penting sekali. Mengapa takwa sangat penting? Karena takwa menjadi tolok ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah
orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan faidah takwa. Dalam kehidupan, takwa memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, 1. Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang sudah saya bacakan di awal, yang menjadi dasar tentang takwa. Yang kedua, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar sesuai firman Allah Quran surat At-Talaq ayat 5 yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Faedah yang ketiga, mendapatkan pertolongan dari Allah sesuai firman Allah Quran surat At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Faedah yang keempat, kemudahan dalam urusan. Ini sesuai firman Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 4. At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendoakan baginya jalan keluar. Sedangkan Quran surat At-Talaq ayat 4 yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Selanjutnya faedah takwa yang kelima, yaitu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dari langit dan bumi. Sesuai firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Faedah yang keenam, hati menjadi tenang. Sesuai firman Allah Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Faedah takwa yang ketujuh, kesuksesan dunia dan akhirat. Sesuai firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dan masih banyak sekali faedah takwa dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah selanjutnya bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa hal cara untuk meningkatkan takwa, antara lain 1. Meningkatkan keimanan dan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Yang ketiga, meningkatkan keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan pentingnya berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Dan yang terakhir, meningkatkan kebahagiaan dan kesenangan dalam hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya akan saya sampaikan contoh kasus berkaitan dengan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam dunia kerja. Seorang pegawai bertakwa akan bekerja dengan jujur dan tidak curang, tidak menipu dalam transaksi dan menghindari korupsi. Karena ketakwaannya, maka seorang karyawan tersebut menolak suap dan tetap bekerja dengan integritas tinggi. Ada lagi kasus
seorang pegawai mendapat tawaran untuk memanipulasi data laporan keuangan agar terlihat lebih baik. Nah, karena ketakwaannya, maka pegawai tersebut menolak dan memilih untuk bersikap jujur meskipun berisiko kehilangan keuntungan pribadi. Kasus yang selanjutnya dalam kasus keluarga. Suami dan istri yang bertakwa akan menjaga kehormatan rumah tangga dengan saling menghormati. Contohnya, orang tua mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam dan keteladanan. Ada lagi kasus menjalankan peran sebagai orang tua atau anak dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, seorang ayah yang bertakwa selalu berusaha mencari nafkah yang halal dan mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam. Kasus dalam pergaulan sosial. Orang yang bertakwa akan menjaga lisannya, menghindari ghibah dan menyebarkan kebaikan. Contohnya, seorang pemuda menahan diri dari bergosip dan lebih memilih berdakwah lewat media sosial. Kasus dalam lingkungan sekolah. Seorang siswa yang bertakwa akan bersikap disiplin, hormat pada guru, rajin belajar, dan tidak menyontek dalam ujian. Contohnya, seorang siswa memiliki kesempatan untuk menyontek dalam ujian, tetapi karena kesadaran akan takwa, ia memilih untuk mengerjakan sendiri meskipun hasilnya tidak maksimal. Dan alhamdulillah ini ada di siswa-siswi MAN 2 Karanganyar. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya di masyarakat, menjaga hubungan baik dengan sesama, tidak menyebarkan fitnah, dan aktif dalam kegiatan sosial. Contohnya, seorang pemimpin masyarakat bertindak adil dalam mengambil keputusan, tidak memihak kepada yang kuat, dan tetap membela kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya bagaimana penerapan takwa dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada beberapa hal penerapan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, 1. Menjaga sholat 5 waktu. Takwa melahirkan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, menjaga lisan dan perbuatan. Ini menghindari dusta, ghibah, dan perkataan kasar. Yang ketiga, menjalankan amanah yang baik, baik dalam pekerjaan keluarga maupun organisasi. Lantas yang keempat, menghindari perbuatan zalim. Ini tidak mencurangi orang lain dan menjaga keadilan. Dan yang terakhir, berinfak dan bersedekah. Ini takwa mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama. Dan masih banyak lagi penerapan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian di atas, maka takwa dan faedahnya dapat kami simpulkan antara lain. 1. Takwa adalah sifat yang harus dimiliki setiap muslim agar hidupnya penuh dengan berkah. Yang kedua, faedah takwa mencakup petunjuk dari Allah, ampunan dan pahala yang besar, pertolongan dari Allah, kemudahan dalam urusan, mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, hati menjadi tenang, kesuksesan dunia dan akhirat. Yang ketiga, takwa harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan sosial, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya dan kekurangannya. Semoga kita dapat bertemu kembali atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dan faedahnya kita telah pelajari, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Izinkanlah saya menutup materi ini dengan pantun. Bertanam padi di ladang sawah luas, sembari memanjat ambil buah kelapa. Semoga kita tulus ikhlas menjalani hidup dengan penuh takwa. Bermain ke kebun memetik jambu, jambunya manis tepat buat bekal.
terima kasih atas luangan waktu. Semoga bermanfaat sebagai ilmu yang kekal. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.